Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Werawati, NIM 2311050026 dari TLM 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Tingkat Pengetahuan Keracunan Timbal dan Karbon Monoksida dengan Kadar Hemoglobin pada Pekerja Luar Ruangan. Salah satu sumber utama pencemaran udara adalah emisi gas buangan kendaraan yang mengandung gas karbon monoksida dan logam berat timbal. Kedua zat ini bersifat toksik dan sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Gas karbon monoksida memiliki afinitas 200 kali lebih kuat terhadap hemoglobin dibandingkan oksigen, sehingga dapat menghambat proses pengikatan oksigen yang menyebabkan hipoksia jaringan. Sementara itu, logam timbal dapat menghambat sintesis hemoglobin, menyebabkan anemia, gangguan saraf, serta gangguan fungsi organ. Pekerja luar ruangan seperti penyapu jalan dan petugas kebersihan memiliki risiko tinggi terhadap paparan CO dan PB karena mereka bekerja lebih dari 8 jam di jalanan yang padat kendaraan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antar tingkat pengetahuan pekerja tentang bahaya keracunan gas karbon monoksida dan timbal dengan kadar hemoglobin dalam darah mereka. Metode penelitian yang dilakukan yaitu bersifat deskriptif analitik, yang artinya tidak hanya menggambarkan data tetapi juga menganalisis keberkaitan antar variabel. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juli tahun 2023 di wilayah Stikes, Kesosi, dan Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat. Jumlah sampel pada penelitian kali ini yaitu 67 responden yang bekerja sebagai pekerja luar ruangan, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan purposive sampling dengan kriteria. Yang pertama yaitu dengan kriteria bekerja minimal 8 jam per hari. Yang kedua, jarang melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin. Yang ketiga, bersedia menjadi responden penelitian. Proses penelitian dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pada tahap pra-analitik yaitu pembagian kuesioner dan wawancara untuk menilai tingkat pengetahuan tentang bahaya timbal dan gas karbon monoksida. Pada tahap analitik, pemeriksaan kadar hemoglobin menggunakan alat POCT di laboratorium Stikes, Kesosi. Pada tahap pasca-analitik, yaitu pengolahan dan analisis data secara univariat untuk melihat distribusi usia, jenis kelamin, lama bekerja, tingkat pengetahuan, serta kadar hemoglobin pekerja di luar ruangan. Pada hasil penelitian menunjukkan dari 67 responden, sebanyak 97 adalah laki-laki dan hanya 3% perempuan, menunjukkan bahwa pekerja luar ruangan masih didominasi oleh laki-laki. Selanjutnya, sebagian besar responden berusia 21-40 tahun, yaitu 62,7%, termasuk dalam usia produktif, dan 91 bekerja lebih dari 8 jam per hari, sehingga berisiko tinggi terpapar bahan toksik. Tingkat pengetahuan menunjukkan bahwa 70,1% responden mengetahui bahaya keracunan timbal dan gas karbon monoksida, sementara 29,9% belum mengetahui bahaya tersebut. Untuk hasil pemeriksaan hemoglobin, 65,7 responden memiliki kadar Hb normal, 32,8 memiliki kadar Hb tinggi, dan 1,5% memiliki kadar Hb rendah. Kadar hemoglobin tinggi dapat disebabkan oleh paparan gas karbon monoksida yang menyebabkan tubuh beradaptasi dengan cara meningkatkan produksi hemoglobin untuk mengkompensasi kekurangan oksigen. Sedangkan hemoglobin rendah memungkinkan besar dipengaruhi oleh paparan logam timbal yang menghambat pembentukan sel darah merah. Pada hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan pekerja dengan kadar hemoglobin. Namun demikian, pengetahuan tetap berperan penting dalam pencegahan risiko terpapar toksik, terutama melalui perilaku kerja yang aman seperti penggunaan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Secara toksikologis, karbon monoksida bekerja dengan membentuk karbon hemoglobin atau COHB dalam darah yang menurunkan kapasitas hemoglobin untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh. Sementara timbal dapat menghambat enzim ALA dehidrase dan feroklatase, dua enzim penting dalam proses pembentukan hemoglobin, sehingga menyebabkan anemia toksikologis. Oleh karena itu, paparan jangka panjang terhadap kedua bahan toksik ini sangat berpotensi menurunkan kapasitas kesehatan pekerja luar ruangan. Dari penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerja luar ruangan adalah laki-laki usia produktif yang bekerja lebih dari 8 jam per hari. Sementara sebagian besar memiliki kadar hemoglobin normal, namun ada yang tinggi akibat paparan karbon monoksida dan rendah akibat paparan timbal. Meskipun tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dan kadar hemoglobin, peningkatan pengetahuan tetap penting untuk mendorong perilaku protektif. Oleh karena itu, diperlukan edukasi, pelatihan keselamatan kerja, serta pemeriksaan kadar hemoglobin secara rutin untuk mendeteksi efek toksik sejak dini. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai analisis tingkat pengetahuan keracunan timbal dan karbon monoksida dengan kadar hemoglobin pada pekerja luar ruangan. Semoga hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran dan bahaya toksik di lingkungan. Pentingnya pemeriksaan laboratorium di bidang kesehatan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.